apalagi nanti waktu pemilihan ini, ya, pilkada, itu banyak yang datang ke kubur-kubur itu, banyak sekali, minta supaya dipilih dia. Kalau kita lihat seperti itu, bagaimana jadi pemimpin? Akalnya nggak waras, ini pemimpin. Masa minta kepada penghuni kubur? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri menjelang pemilu 2024 ini tentu dan sudah pasti akan terjadi banyak penyimpangan, terutama upaya mengejar jabatan sebagai anggota legislatif atau jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi presiden. Kita akan melihat berbagai macam tingkah laku mereka. Di antara tingkah laku yang aneh-aneh itu, dan sudah banyak terjadi karena tingkah laku yang aneh, banyak caleg stres. Yang lebih parah lagi, ada caleg yang lepas kontrol karena ingin mendapatkan kedudukan yang diharapkan tersebut, terpaksa mendatangi kuburan-kuburan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang pemain yaitu stand up comedy. Jadi stand up comedy ini tentunya tidak lepas dari referensinya dia yang banyak bertemu caleg datang ke kuburan, makanya dibuat stand up comedy. Dan tak mustahil memang yang terjadi belakangan sebelumnya juga, yaitu peristiwa banyaknya caleg yang hilang ingatan. Caleg hilang ingatan, pinjam duit ke bank, ada yang jual rumah, bahkan ada seorang yang terpaksa menjual seluruh kekayaannya karena yakin bisa menjadi anggota DPR. Tapi biqudratillah, dia bukan kemudian menjadi anggota DPR, menjadi gembel. Akhirnya stres, berjalan sepanjang jalan menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya karena sudah stres. Juga nyanyi Pancasila dan sebagainya, baca proklamasi dan semacamnya, banyaklah yang terjadi. Akhirnya mereka ini hilang ingatan. Nah, mari kita tonton apa kata seorang stand up comedy tentang caleg ini. Selain menghibur diri, kita juga bisa menyimak isi yang sebenarnya memang benar-benar terjadi. Banyaknya caleg stres karena caleg ini sudah tidak punya iman lagi. Yang ada eman, mengeluarkan uang baru setelah ingin jadi caleg, terkadang harus menjajakan diri ke berbagai tetangga sambil bagi-bagi duit. Nah, mari kita dengar ya, bagaimana si caleg di mata stand up comedy. 5 tahun, karena itu melupakan janji-janji ya. Caleg itu ke kuburan biasanya. Ada caleg yang ke kuburan. Kemarin saya lihat caleg ke kuburan. Kuburan dulu juga yang meninggal itu caleg. Iya, dia minta berkah. Dia mohon, Mbah, itu dah tua calegnya itu yang meninggal. Mbah, mohon berkah untuk jadi caleg, Mbah. Tiba-tiba keluar arwahnya. Jangan minta restu aku. Kenapa, Mbah? Aku dulu meninggal juga stres mikir caleg.
kalau kemarin pemilu sudah kita laksanakan, janji-janji sudah kita laksanakan, paling tahu. Karena itu melupakan janji-janji ya. Caleg itu ke kuburan biasanya. Ada caleg yang ke kuburan. Kemarin saya lihat, caleg ke kuburan. Kuburan dulu juga yang meninggal itu caleg. Iya, dia minta berkah. Dia mohon, Mbah, sudah tua calegnya itu yang meninggal. Mbah, mohon berkah untuk jadi caleg, Mbah. Tiba-tiba keluar arwahnya. Jangan minta restu aku. Kenapa, Mbah? Aku dulu meninggal juga stres mikir caleg. Itu stand up komedi ya, tapi kenyataannya memang benar apa yang dikatakan oleh stand up komedi ini. Ada berbagai cara yang ditempuh oleh para caleg, biasanya mendatangi kiai, mendatangi dukun, mendatangi kuburan paling banyak, harus puasa, pati geni dan sebagainya. Ya, berbagai macam tingkah laku caleg ini sudah pasti adalah tingkah laku yang salah dalam agama. Terpaksa juga mengeluarkan nazar mereka ini, bernazar kepada Allah kalau berhasil mencapai cita-citanya akan mendatangi setiap kuburan di mana-mana itu. Ada yang demikian lagi. Dan sekarang memang sudah banyak sekali di kalangan umat Islam yang sudah hilang pikiran sehatnya, menjadi tumpul gara-gara mereka ini ingin mencapai tujuan dengan instan. Padahal seorang muslim itu harus diikat dengan iman, bukan dengan cara-cara yang syirik, cara-cara bid'ah dan sebagainya. Kalau lingkungan kita itu memang mengenal kita orang baik, sudah pasti akan memilih kita. Jangan baik ketika jadi caleg. Ketika tidak jadi caleg, paling tidak baik kepada tetangga. Ketika ada perlunya kepada tetangga, baru jadi orang baik. Nah, ini yang sering kali disalahgunakan ya oleh para caleg ya. Dan banyak lagi cara-cara caleg ini yang dilakukan, misalnya mendatangi tetangga-tetangga dan sebagainya pakai asisten. Jadi asistennya ini membisikkan, kemudian bagi-bagi duit kepada tetangga-tetangga supaya tetangganya memilih dia dan sebagainya. Jelas ini adalah jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Karenanya penting sekali para caleg ini kalau memang niatnya baik, ya niatnya baik, dari awal sudah harus menjadi orang baik. Ya, dari awal sudah harus menjadi orang yang bisa dipandang baik oleh tetangga gitu, oleh masyarakat. Apalagi sesudah jadi caleg biasanya mereka ini lupa. Ada yang anak-anaknya liar dan sebagainya. Namanya wakil rakyat, ya harus menjadi wakil rakyat. Bukan kemudian rakyat jadi sasaran. Ini banyak. Mereka menamakan dirinya wakil rakyat, padahal keparat gitu. Tentu saja inilah yang dapat merusak nilai-nilai, yaitu komunitas umat, ya, yang bisa menilai nilai yang bisa merusak nilai sosial yang seharusnya seorang wakil rakyat lebih rendah dari rakyat. Bukanlah seorang wakil rakyat kemudian merasa berhak membodohi rakyat. Ini sudah tidak merakyat namanya, tapi melaknat dan terlaknat. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Mudah-mudahan seluruh caleg yang berhasil kelak menjadi orang yang amanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.